Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita masuk kepada pelajaran ke-6 hari ini, yaitu dengan judul Musuh di Dalam. Ayat intinya terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, gagasan besar ayat ini adalah musuh terbesar umat Allah bukan yang di luar, melainkan dari dalam, yaitu dosa tersembunyi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika dosa itu disingkirkan lewat pengakuan, pertobatan, dan ketaatan, maka Allah akan membalikkan lembah Akor, yaitu kesusahan, menjadi pintu pengharapan, dan namanya yang besar dimuliakan. Saudaraku, Yeriko runtuh bukan karena Israel hebat, tapi karena Tuhan yang berperang. Namun di kota Ai, kota kecil Israel kalah telak. Mengapa? Bukan karena musuh kuat, tapi karena musuh di dalam, yaitu dosa tersembunyi dan kesombongan rohani. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kabar baiknya, saat dosa itu dibereskan, maka Allah berfirman, jangan takut, aku serahkan Ai ke tanganmu. Ditulis dalam Yosua 8 ayat 1. Saudaraku, kisah ini menuntun kita dari aib ke pemulihan, dari Akor ke sebuah pengharapan. Kekalahan Ai terjadi karena adanya pelanggaran hukum Tuhan. Dan setelah pengakuan dan penyingkiran dosa, penyertaan Allah kembali dan kekalahan berubah menjadi kemenangan. Saudara bisa baca dalam buku Patriarch and Prophet halaman 499 sampai 502. Sebagai introspeksi diri saudaraku, hari ini apakah masih ada musuh di dalam dan kita masih toleransi untuk hal tersebut? Mari kita coba lihat satu persatu pelajaran di hari Minggu dengan tema pelanggaran perjanjian. Ayat kuncinya Yosua pasal 7 ayat 1 dan ayat 10 sampai 12 dan Ulangan 23 ayat 14 dan Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Di sini ditekankan bagaimana Tuhan menyingkapkan bahwa kekalahan Israel bukan karena kekuatan musuh, melainkan karena dosa tersembunyi berada di tengah umatnya. Sebab Allah yang kudus tidak dapat di perkemahan yang dicemari. Maka itu setiap hati perlu diperiksa dan disucikan agar hadirat Tuhan tetap tinggal bersama kita sebagai umatnya. Kenapa saudaraku? Perjanjian itu ibarat tubuh. Maka Allah berkata Israel telah berdosa. Yosua pasal 7 ayat 11. Padahal punya hanya satu orang. Dalam perjanjian Allah memandang umat sebagai satu tubuh. Maka itu dosa individu di perkemahan. Itu yang ditulis dalam Ulangan pasal 3 ayat 14 dan 1 Korintus ayat 6. Jadi eskalasi dosa yang dimaksud dalam Yosua pasal 7 ayat 11 ini adalah berdosa itu dalam melanggar perintah Tuhan. Lalu mengambil, mencuri dan menipu dan menyembunyikan. Jadi dosa bergerak dari keinginan, satu desire menjadi satu tindakan. Lalu penutupan, itu upaya menutupi dosa atau membenarkan dosa yang sudah dilakukan. Bukannya mengaku dan bertobat. Dan akhirnya dosa itu menular. Jadi saudaraku, di sini ada bahaya otomatisasi rohani. Sesuai Yeriko, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jadi kemenangan kemarin saudaraku bukan jaminan juga hari ini. Tanpa ketergantungan pada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ketamakan sering diremehkan. Namun itu mematikan. Allah memandang umatnya sebagai satu tubuh. Dosa yang dibiarkan melemahkan jemaat. Saudara bisa ambil waktu belajar membaca buku Patriarch and Prophet halaman 493 sampai 496. Di situ sudah akan dapatkan. Nah, sebagai aplikasi saudaraku, marilah kita melakukan pemeriksaan rohani diri kita sendiri di hadapan Tuhan setiap malam. Dengan menggunakan doa dari Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Dan saudaraku, singkirkanlah herem. Sesuatu yang dikhususkan diperuntukkan bagi Tuhan. Praktek yang tidak jujur, hiburan najis, relasi toksik, buang jauh-jauh. Allah tidak bertindak semena-mena. Ia menyelidiki dengan adil. Itulah sorotan pekabaran hari Senin di mana dosa akan. Di dalam ayat kuncinya Yosua 7 ayat 16 sampai 19, Ibrani 4 ayat 13 dan 2 Tawarik 16 ayat 9, lalu 1 Petrus 4 ayat 17. Di mana Allah menyelidiki dengan adil dan teliti dan tidak
tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ia menyingkapkan dosa bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Sebab penghakiman dan pemulihan selalu dimulai dari umatnya sendiri. Saudaraku yang kekasih, penyelidikan itu bertahap. Mulai dari suku ditanyakan, kaum, keluarga, dan individu. Itulah cara Allah yang adil dan transparan. Dan ini melambangkan prinsip penghakiman penyelidikan yang juga ditulis di dalam buku The Great Controversy halaman 423. Ia membebaskan yang tak bersalah dan mengungkapkan yang bersalah. Di sini kita dapatkan, saudaraku, ada satu ruang untuk kita bisa melakukan pertobatan. Ada jeda waktu sebenarnya untuk akan menunda. Dan penundaan pengakuan dosa itu justru mengeraskan hati akan. Ini yang ditulis dalam Amsal 28 ayat 13. Sebagai nada pastoral, Yosua berkata kepada Akan, anakku, dalam Yosua pasal 7 ayat 19. Ini, saudaraku, tegas adalah bentuk belas kasihan atau gaya Kristus saat menegur saudara dan saya. Sesungguhnya Tuhan panjang sabar dan Dia tidak menghukum tanpa bukti. Namun banyak di antara kita menunda pertobatan dan berakhir dengan kebinasaan. Yang juga ditulis dalam buku Patriarch and Prophet halaman 495 sampai 497 tentang Akan. Sebagai aplikasi, saudaraku, disiplin gereja harus dalam bentuk penebusan redentif. Ini yang ditulis dalam Matius 18 ayat 15-17 dan 2 Korintus 2 ayat 6-8. Yang sifatnya adil, transparan, dan memberi jalan untuk kembali. Namun tetap menjaga kekudusan di antara perkemahan bangsa Israel. Sebagai introspeksi, apakah Anda dan saya masih menunda pengakuan kecil yang terus menggorgoti kita setiap hari? Saudaraku, Hakim ilahi telah adil. Kini sorotan bergeser kepada bagaimana pilihan moral saudara dan saya hari ini. Dan itulah pelajaran hari Selasa dengan tema pilihan yang menentukan. Dalam ayat kunci Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 21 dan Kejadian 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 14 dan 15, buku Esra pasal 10 ayat 11 dan Lukas pasal 12 ayat 15, Kolose pasal 3 ayat 5 dan 2 Petrus 1 ayat 4 menekankan bahwa dosa berawal dari pandangan dan keinginan yang tidak dikendalikan. Ketamakan menjadikan hati seseorang berhala dan memutuskan hubungan dengan tabiat ilahi, sehingga pertobatan sejati menuntut pengakuan, penyerahan, dan perubahan total hidup yang nyata. Di sini menunjukkan pola Eden berulang, saudaraku, dengan melihat, mengingini, lalu mengambil dan menyembunyikan. Itulah yang dicatat dalam buku Yosua pasal 7 ayat 21, sejajar dengan Kejadian 3 ayat 6. Jadi persoalannya, saudaraku, adanya ketidakpercayaan pada kecukupan dan kebaikan Allah. Dan itulah yang ditulis dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketamakan itu adalah sama dengan berhala. Makanya dalam Kolose 3 ayat 5 menyebutkan ketamakan sebagai penyembahan berhala. Kalau kita baca ayat itu, dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebagai panggilan buat kita, saudaraku, marilah kita mengambil bagian dalam tabiat ilahi dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Bukan membiarkan mamon yang membentuk tabiat kita. Perhatikan, saudaraku, bagaimana Rahab berbeda dengan Akan. Rahab iman yang mentaati, dan akhirnya dia mendapat keselamatan bagi keluarganya. Yosua pasal 2. Akan, tamakannya yang tersembunyi menimbulkan kebinasaan diri. Dan inilah dampak bersifat komunitas secara massal. Yosua pasal 7. Apa maksudnya komunal? Komunitas yang menyangkut berdampak pada seluruh kelompok orang banyak, terutama bagi seluruh umat Israel. Saudaraku, ada jurang antara pengakuan karena terpojok adanya bukti dan pengakuan dari pertobatan sejati. Ini dua hal yang berbeda, saudaraku. Dan itulah yang ditulis dalam buku Patriarch and Prophet halaman 496 sampai 498. Saudaraku, makanya kita perlu melakukan
apa yang disebut benevolensi sistematis yang dirancang Allah untuk mematikan keserakan dan melatih tabiat untuk memberi. Yang ditulis dalam buku Testimoni jilid 1 halaman 545 dan Testimoni jilid 3 halaman 548. Apa itu benevolensi? Artinya suatu tindakan kemurahan, kebaikan hati yang rela memberi. Saudaraku, setiap pelatihan kita memberikan yang teratur dan sukarela seperti persepuluhan dan persembahan yang telah dilakukan Allah, maka kita sebagai umatnya akan belajar mengekang sifat mementingkan diri dan mengembangkan tabiat yang murah hati. Gantinya kita berhala, kita percaya dalam iman Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai langkah penawar rohani atau antidot, ada 4 R yang dirancang untuk menangkal atau menyembuhkan racun dosa, kebiasaan buruk atau kelemahan rohani secara praktis dan terukur. Yang pertama adalah recognize, mengenali, yaitu kita catat pemicu. Kita lihat, ada keinginan, kita ambil dan sembunyi. Yang kedua, repent, doa duka cita ilahi. Kita sebut dosa spesifik. Kenapa saudaraku? Pertobatan sejati bukan rasa bersalah karena tertangkap, tapi kita merasakan bagaimana duka cita ilahi, kesedihan Tuhan karena kita telah melukai hati Tuhan. Dan kita lakukan restitute, kita pulihkan kerugian. Sebagaimana Zakius dalam Lukas 19 ayat 8, dia buat deadline. Restitusi berarti bertanggung jawab atas akibat kesalahan, entah berupa pengakuan atau permintaan maaf, atau bahkan mengembalikan barang atau pemulihan hubungan, seperti dilakukan oleh Zakius. Lalu yang keempat adalah reform, berubah. Ganti pola yang mencuri, jangan mencuri lagi, melainkan bekerja dan memberi. Itu yang ditulis dalam buku Efesus 4 ayat 28. Saudaraku, setelah pilihan benar yang kita ambil, maka Allah bukan hanya mengampuni kita, tapi Ia memulihkan. Itulah pelajaran pada hari Rabu, yaitu pintu pengharapan. Dalam ayat kunci, Yosua 8 ayat 1-7, 18-26, tambahan dalam buku Yehosea pasal 25 dan pasal 8 ayat 28 dan Keluaran 17 ayat 11-13, setelah dosa disingkirkan saudaraku, Allah memulihkan dan memberi strategi baru. Ia mengubah lembah menjadi pintu pengharapan, dan kemenangan akhirnya datang ketika umat gantung sepenuhnya kepada kuasa tuntunan Tuhan. Jadi di sini saudaraku, janji pemulihan yang terjadi adalah Tuhan berkata, jangan takut dan tawar hati. Aku serahkan Ai ke tanganmu dalam Yosua 8 ayat 1. Akor kesusahan itu akhirnya menjadi pintu pengharapan dalam Hosea 2 ayat 15. Jadi saudaraku, cara Allah beragam. Walaupun sumbernya sama. Tuhan bekerja dengan berbagai cara dalam hidup dan pelayanan kita. Tapi sumber kuasanya tetap satu, yaitu Allah sendiri. Jericho terjadi mujizat langsung. Tapi Ai strateginya dipimpin oleh firman Tuhan. Di Jericho temboknya runtuh bukan karena kekuatan manusia, tapi ada kuasa Allah secara langsung. Hanya umat disuruh berjalan mengelilingi kota itu. Saudara, mujizat pun terjadi dalam Yosua 6 ayat 20. Namun ketika mereka menyerang kota Ai dalam Yosua pasal 8, Tuhan tidak memakai cara yang sama. Dia hanya memerintahkan lakukan strategi militer. Serangan pura-pura, lalu pasukan menyergap, dan waktu yang diatur. Jadi ada saatnya Tuhan bekerja melalui perencanaan, melalui hikmat dan usaha manusia yang tunduk pada bimbingannya. 2 cara, 1 sumber, yaitu Tuhan. Jangan memakukan Allah pada satu format, saudara. Tuhan bisa memakai keheningan, Tuhan bisa memakai atau mujizat atau strategi apapun, mujizat besar atau satu langkah. Dan itu berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Sebagai kepemimpinan iman saudaraku, Yosua mengangkat isyarat sampai tuntas. Jadi Musa hanya mengangkat tangan dalam Keluaran 17 ayat 11 dan 13. Nah, simbol ketekunan dalam iman dan doa hingga tugas usai. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Namun kuasanya yang memberi kemenangan. Kegagalan menjadi pelajaran kekal bila dosa disingkirkan. Ini saudara bisa baca dalam buku Patriarch and Prophet halaman 126 sampai 128 atau halaman 499 sampai 502. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita hari ini saudaraku. Setelah kita melakukan disiplin, pemulihan, kita bangun kembali mesbah keluarga.
Kita rancang strategi baru berdasarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mengiru cara yang lama. Maka itu sebagai aplikasi saudara, coba tanyakan. Apakah masih ada satu kebiasaan baru yang membuat Anda dan saya untuk memulai menandai ada pintu pengharapan di rumah Anda dan saya. Terus terang saudaraku, pemulihan sejati akan memulihkan saksi kita di hadapan dunia ini. Maka itu hari Kamis temanya saksi akan kuasa Tuhan. Dalam buku Yosua pasal 7 ayat 69, Ulangan 4 ayat 5-9, dan Matius 5 ayat 16, 1 Petrus 2 ayat 12, dan 2 Petrus 3 ayat 3, Wahyu 14 ayat 12 ditekankan bahwa kehormatan nama Tuhan tercermin melalui ketaatan dan karakter umatnya. Dunia mengenal Allah bukan lewat kata-kata, melainkan kehidupannya memancarkan terang. Jadi saksi kuasa Tuhan itu berarti kehidupan dan kesetiaan umat Allah menjadi bukti nyata tentang siapa Allah itu. Bagaimana kuasanya bekerja dan betapa benar hukumnya. Dengan kata lain saudaraku, reputasi Allah di mata dunia bergantung pada tabiat saudara dan saya sebagai umatnya. Jadi fokus Yosua saudaraku, dikatakan dalam Yosua pasal 7 ayat 9, namamu yang besar. Ini merupakan reputasi Allah terkait dengan ketaatan umat. Ketika umat gagal untuk taat, maka nama Allah ikut tercemar. Sebaliknya ketika umat setia, nama Allah dimuliakan. Saudaraku, krisis itu merupakan sebuah koreksi. Berhenti menyalahkan Tuhan, tapi coba kita cari akar dosa. Itulah yang ditulis dalam Yosua pasal 7 ayat 6 dan 8 dan Kolose 3 ayat 5. Jadi krisis rohani saudaraku sering dipakai Tuhan untuk mengoreksi umatnya. Bukan untuk menyalahkan Tuhan, tapi melainkan mendorong kita untuk melakukan introspeksi. Jadi berhentilah berkata, mengapa Tuhan diam? Dan mulailah bertanya, apa yang salah dalam hatiku? Apakah ada dosa tersembunyi seperti Akan? Dunia tidak membaca Alkitab terlebih dahulu saudaraku. Tapi dunia membaca karakter saudara sebagai umat Allah. Maka itu saudaraku, setiap sikap, perkataan dan keputusan kita merupakan kesaksian hidup tentang seperti apa Allah itu. Saudaraku, Israel dalam Ulangan 4 ayat 5 dan 9 merupakan gambaran saudara dan saya sebagai orang Advent yang menantikan kedatangan Yesus dalam Wahyu 14 ayat 12. Hukum menjadi hikmat yang terlihat. Allah dekat dalam doa dan iman diwariskan. Dan itulah misi 3 malaikat yang sedang berjalan hari ini. Dalam konteks akhir zaman saudaraku, umat Tuhan, kita memikul misi yang sama. Kita harus menegakkan hukum Allah sebagai pusat hikmat dan kebijaksanaan yang ditulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Ini menunjukkan bahwa Allah dekat dan nyata dalam doa dan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi saksi kuasa Tuhan melalui kesetiaan pada Injil dan pekabaran 3 malaikat. Terus terang, dalam buku Ministry of Healing halaman 470 dikatakan, argumen terkuat Injil ialah seorang Kristen yang penuh kasih dalam tindakan. Maka oleh sebab itu kehormatan Kristus dipertaruhkan dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Makanya gereja diorganisasi sebagai saluran misi yang ditulis dalam Act of halaman 9. Sebagai aplikasi saudaraku, marilah kita tampilkan hikmat yang terlihat, integritas dalam bekerja, secara finansial, sahabat yang bersinar, dan doa yang menjawab. Dan kita lakukan bentuk ibadah, satu tindakan nyata dalam nama Tuhan yang besar. Sebagai rangkuman saudaraku, sebagai musuh terbesar adalah dari dalam, lebih berbahaya daripada musuh di luar. Dan bahwa pendidikan Allah itu adil dan penuh belas kasihan. Dan Allah menyingkap untuk menyelamatkan. Bahwa Akor menjadi pintu pengharapan ketika umat mengaku dosa, menyingkirkan kejahatan, dan taat pada hukumnya. Bahwa ketaatan komunal atau komunitas jemaat akan memulihkan misi dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih, kemenangan rohani tidak dilakukan oleh banyaknya program, melainkan oleh kemurahan hati. Jika ada herem yang tersisa atau sesuatu yang dikhususkan, diperuntukkan bagi Tuhan, marilah kita akui dan buang atau jangan disimpan untuk diri sendiri. Gunakan untuk pekerjaan Tuhan hari ini. Dan biarkanlah lembah Akor menjadi pintu harapan yang baru. Menyelidiki hati kita masing-masing dan menunjukkan herem yang kita simpan selama ini. Dan kita mengakui dan meninggalkannya. Kita pulihkan mesbah keluarga kita. Dan agar untuk tabiat kita yang serupa dengan Kristus. Dan biarlah kita menjadi hidup ini sebagai surat Kristus yang bisa dibaca
semua orang agar namanya yang besar dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.